bergaul, bersosialisasi sehingga soft skill-nya itu berkembang. Ya, jadi peran orang tua di sini dalam mendidik anak, yaitu itu adalah salah satu tindakan preventif untuk mencegah putra-putri kita terlibat dalam atau mengidap gangguan perilaku penyimpangan seksual. Ketika ada orang yang melakukan tindakan atau mengajak kita ya dengan cara halus dan sangat baik sekali, tentu kita harus berani untuk mengatakan tidak, ya, langsung mengambil sikap untuk menolak. Lights, camera, rolling, action. Selamat siang Jala Jelita, kembali bersama kami, saya Eka dan saya Widya. Masih di suasana baru, episode kali ini kita coba kumpas tuntas mengenai fenomena yang sedang marak kita saksikan di berita-berita. Hal-hal ini yang berkaitan dengan perilaku yang tentu saja menyimpang. Betul Mbak Eka, saya melihatnya juga sangat miris ya. Salah satunya fenomena yang sedang banyak didiskusikan saat ini adalah perilaku seks menyimpang. Sebagai orang tua tentunya kita sangat khawatir nih. Bagaimana sih dampaknya untuk masa depan generasi muda kita nanti? Ya. Betul Mbak, tentu saja kita sebagai orang tua harus turut andil dalam mendidik dan menyiapkan anak-anak kita untuk menghindari hal-hal tersebut. Juga kita sebagai pribadi yang dewasa, kita harus siap dalam mengantisipasi dan terhindar dari penyakit atau perilaku tersebut. Berbicara mengenai penyimpangan seksual nih, pasti topik saya sangat menarik nih kalau kita bicarakan di acara podcast sekarang. Pastinya kita nggak berbicara berdua aja nih Mbak Eka. Hari ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah seorang dokter ahli jiwa, berdinas di Rumah Sakit Marinir Cilandak. Wah, hebat. Seorang Sri Kandi Laut dan juga seorang Ibu Jala Senastri, hebat pastinya ya kan. Beliau adalah Letkol Laut Kesehatan Wanita, Dr. Francisca Adri, spesialis kesehatan jiwa. Selamat datang dokter. Terima kasih. Ada pantun nih. Perahu layar berkembang, merapat di tepian hilir. Mengucapkan selamat datang, terima kasih Dokter Siska berkenan hadir. Selamat datang dokter. Terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang dokter di podcast Suara Jelita. Silakan dok, tak kenal maka tak sayang, silakan dokter untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Saya menyapa Jala Jelita. Mohon izin, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Izin saya memperkenalkan diri Ibu. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vera Muhammad Ali sebagai Ketua Umum Jala Senastri. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Danrumkit Marinir Cilandak. Dalam hal ini Kolonel Dr. Gigi Muhammad Arifin. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan di sini untuk sharing ilmu mengenai hal-hal yang sedang happening hari ini. Saya juga izin memperkenalkan diri karena kalau nggak kenal maka nggak sayang ya Bu ya. Iya baik. Saya adalah Dr. Francisca Adri Novita. Saya adalah seorang dokter spesialis jiwa atau di kalangan umum disebut sebagai psikiater. Saya saat ini berdinas di Rumah Sakit Marinir Cilandak sebagai Kabak Saware. Suami saya kebetulan angkatan laut juga Bu. Nah, bernama Kolonel Doni Mangara Nainggolan dan saat ini berdinas di Kemhan. Demikian perkenalan saya. Nanti kita akan sharing banyak ilmu mengenai hal-hal yang sedang happening dan mungkin saat ini kita akan membahas mengenai penyimpangan perilaku seksual. Betul dokter. Dokter spesialis kejiwaan, dengarnya sangat menarik ya dok. Boleh dong dok cerita. Apa sih kesehariannya bagaimana dan pasien-pasien seperti apa yang biasa dokter hadapi nih di lapangan atau di tempat praktek? Baik, jadi dokter spesialis jiwa itu atau disebut psikiater sebetulnya menangani dalam hal ini konseling, pengobatan dan psikoterapi. Yang kita tangani adalah individu-individu atau orang-orang yang mengalami gangguan mental emosional. Jadi sekarang kan kita istilahnya bukan kalau orang ke dokter spesialis jiwa itu bukan karena sakit jiwa ya atau gila yang seperti kita ketahui saat ini. Jadi kepada individu-individu yang sedang mengalami gangguan mental emosional, misalnya sedang mengalami gejala depresi, gejala cemas, gejala gangguan kepribadian atau gangguan jiwa berat, bisa datang untuk konsultasi kepada kami.
Karena sekarang kesehatan mental ini adalah menjadi prioritas oleh pemerintah. Iya, betul. Jadi kadang-kadang pun orang tidak menyadari bahwa dia sedang dalam kondisi gangguan mental emosional. Nah, jadi profesi saya di sini khususnya menangani hal tersebut. Iya. Mohon maaf dok, untuk perbedaannya antara psikolog dan psikiater. Oh baik. Nah mungkin kadang-kadang kita suka rancu ya antara psikolog dan psikiater, apa bedanya gitu ya. Nah jadi gini, kalau psikolog dengan psikiater ilmunya hampir sama. Kita menangani hal-hal yang berhubungan dengan gangguan psikologis. Nah tapi perbedaannya adalah ternyata gangguan psikologis itu juga disebabkan karena gangguan biologis. Artinya adalah dalam gangguan psikologis itu ada hormonal neurotransmitter di otak yang tidak dalam keseimbangan sehingga perlu dilakukan terapi. Nah, di sini perbedaannya adalah kalau psikiater atau dokter spesialis jiwa itu menangani ketika sudah mengalami gangguan atau disorder. Karena ternyata kalau orang stres itu ada beberapa hormon tertentu atau cairan kimia di otak yang tidak dalam kondisi seimbang. Misalnya saya kasih contoh ya serotonin, dopamin dan beberapa hormon tertentu yang keluarnya secara berlebihan dan hal ini tentunya akan menimbulkan gangguan mental emosional. Kadang-kadang pun adanya stresor juga bisa menimbulkan gangguan fisik. Mungkin kita sering lihat nih orang yang sering mengalami gangguan MAH ya atau gangguan lambung sudah berobat kemana-mana tapi tidak sembuh, atau orang yang sakit kepala sudah diperiksa dengan alat-alat canggih misalnya seperti scanning, MRI, ternyata tidak diketahui atau tidak dijumpai kelainan. Nah, tapi setelah digali lebih ulang ternyata ada ketidakseimbangan neurotransmitter atau hormonal di dalam tubuh yang menimbulkan keluhan fisik. Jadi kadang-kadang orang ke dokter jiwa tuh nanti belakangan. Jadi setelah dia berobat kemana-mana ternyata tidak diketahui penyebab dari penyakitnya, baru akan dikonsulkan ke dokter jiwa. Gitu. Berarti lebih ke arah fisik dan itu ya hormon, biologis itu ya secara dokter biologis. Jadi itu yang membedakan. Jadi kalau sudah terjadi ketidakseimbangan tersebut, tentunya kita sebagai dokter harus memberikan terapi, obat. Tapi dengan catatan obat itu tidak diminum untuk selamanya ya, jangka panjang hanya dalam sebagai indikasi untuk mengatasi ketidakseimbangan dari hormon dan neurotransmitter di otak. Iya, menarik sekali dokter. Nah ini kita kembali ke pembahasan di Suara Jelita ini mengenai kupas tuntas. Nah, ini penyimpangan penyimpangan seksual yang sedang marak ini, perilaku seksual yang sedang marak di berita-berita dokter. Untuk pertanyaan awal dok, apa sih sebetulnya penyimpangan seksual itu? Baik, jadi yang kalau disebut penyimpangan itu adalah suatu kondisi tidak keabnormalan atau tidak normal. Di mana pada umumnya sesuai norma nih ya, kalau laki-laki itu tertariknya kepada perempuan. Kalau perempuan itu tertariknya sebaliknya kepada laki-laki ya. Jadi adanya ketidaknormalan itu diwujudkan dalam tindakan atau perilaku. Misalnya kondisi tertentu ya. Jadi orang yang harusnya melakukan sesuatu misalnya dalam kata mengekspresikan sayang, menyatakan sayang kepada seseorang, atau melakukan kalau kita sudah dewasa melakukan hubungan intim itu sesuai dengan norma. Tetapi ini ada penyimpangan di mana tidak dilakukan sesuai dengan normanya. Itu yang disebut sebagai penyimpangan perilaku. Baik dokter. Perilaku penyimpangan seksual ini ya dok, apa termasuk gangguan mental dok? Atau memang dari dulu atau genetik gitu dok? Mohon penjelasannya. Baik, jadi setelah ada beberapa penelitian dari ilmuwan-ilmuwan ya, baik di luar negeri khususnya sih ya, ternyata disinyalir bahwa penyimpangan perilaku seksual ini bukan merupakan atau didapatkan secara genetik. Jadi, nah dari penelitian selama bertahun-tahun ternyata penyimpangan ini adalah perilaku atau kesadaran dari seseorang untuk memilih orientasi seksualnya terhadap dirinya ke orang lain. Jadi secara sadar ya dok? Iya, jadi secara sadar. Memilihnya secara sadar ya dok? Betul. Berarti bukan perilaku, maksudnya bukan karena gangguan mental ya dok? Betul. Karena beliaunya memilihnya itu secara sadar. Betul, jadi bentuk ekspresi dari dia menyatakan pilihannya itu secara sadar dia lakukan. Dan juga perlu dibatasi bahwa penyimpangan seksual ini bukan merupakan penyakit genetik ya, bukan diturunkan. Jadi itu bisa terjadi karena dari
berbagai faktor nih ya, dari pola asuh misalnya. Nah, pola asuh sejak dari kecil dia tidak diasuh oleh orang tua sesuai dengan identifikasi seksualnya. Misalnya kalau laki-laki, bagaimana menjadi seorang laki-laki, perempuan, bagaimana seorang menjadi seorang perempuan, sehingga terjadi kebingungan di dalam menyatakan orientasi atau pilihan dari seksualnya seperti itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan, katanya kan kalau dulu tuh di pelajaran biologi ya dok ya, ada mutasi genetik atau apa penyimpangan genetik gitu kan? Apakah itu terkait juga dok? Nah, jadi ternyata bahwa yang dinamakan penyimpangan perilaku seksual itu tidak berhubungan dengan hal itu. Tidak ya? Ya, jadi itu secara sadar. Jadi secara sadar. Ya, dipilih oleh individu tersebut memilih jalan hidupnya. Nah, ya dok, ini ada statement nih kalau katanya perilaku itu dapat ditularkan dok, seperti virus itu. Ya betul. Nah, perilaku penyimpangan seksual ini memang bisa ditularkan. Kenapa kita bilang bisa ditularkan? Karena ketika seseorang itu ada dalam lingkungan atau komunitas yang terjadi penyimpangan seksual, maka orang tersebut bisa tertular atau mengikuti kebiasaan yang tidak normal. Iya, jadi memang betul, memang bisa ditularkan. Jangan-jangan karena coba-coba dia akhirnya itu terjerumus gitu kan? Bisa betul. jadi seperti itu karena melihat ya, meniru temannya itu ya dok ya. Bisa. Makanya itu inilah ya. Peran dari support family system ya, bahwa kita tuh harus mengawasi ya, mengobservasi, kita juga harus mendekati anak-anak kita, melihat pergaulannya bagaimana ya. Jadi kita sebagai orang tua tuh harus waspada ya, harus selalu mengawasi anak-anak kita semua. Iya, hati-hati dalam pergaulan anak-anak itu ya. Hari karena gini kita ya, kan dan informasi kan juga banyak banget diterima. Jadi masukan itu dari mana aja dapat mereka. Jadi kita juga harus sebagai orang tua mengawasi ya dok. Betul. Ya. Terus dok, faktor psikologis nih, apa sih yang bisa mempengaruhi seseorang berperilaku penyimpangan seksual tersebut dokter? Baik, tadi kan ini korelasi dengan hubungan ditularkan ya. Jadi kadang-kadang kita itu tidak aware ya, atau tidak memperhatikan. Misalnya ada seorang individu atau mungkin anak kita atau saudara kita ya, mereka bergaulnya di lingkungan yang memang sudah mengidap atau melakukan perilaku penyimpangan seksual. Secara pelan-pelan ya, kalau kita sering bergaul ya, istilahnya kontak dengan mereka, tentunya secara nggak langsung kita akan ini ya, loh kok seperti dia tuh kok enak ya, seperti itu ya. Nah terus tapi saya tuh sebetulnya nggak seperti itu. Jadi, nah ini di sini ada terjadi konflik psikologis ya. Pengen ngikutin atau enggak? Karena kita lihat seperti kita ketahui ya bahwa orang-orang yang mengidap penyimpangan perilaku seksual ini terlihat dari luar tidak bisa dibedakan. Ya betul. Kadang-kadang kita cuma lihat nih laki-laki badannya bagus good looking, tapi ternyata dia melambai. Iya betul. Ada sesuatu yang disembunyikan. Ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi perhatian kita ya, khususnya mungkin kita sebagai seorang ibu sebagai orang tua, sebagai ibu, kita harus mengawasi dengan siapa anak kita bergaul. Jadi perilaku mereka itu kadang-kadang tidak terlihat bahwa mereka adalah pengidap penyimpangan perilaku seksual, karena good looking, baik ya, kadang-kadang istilahnya care sama seseorang gitu. Padahal di balik perilaku mereka itu mereka mau menjaring atau mau istilahnya memperluas komunitasnya dengan menarik orang-orang yang kira-kira bisa dipengaruhi. Bisa dipengaruhi seperti itu. Supaya ada temannya mungkin ya dok ya. Betul, jadi betul. perilaku itu akhirnya dia membuat komunitas kan, pada akhirnya. Nah, hati-hati dengan komunitas seperti ini. Jadi banyak kedoknya ya. Betul. Baik ya, kadang-kadang mungkin membantu secara finansial ya. Menjadi pendengar yang baik, tapi di balik itu mereka juga bisa mempengaruhi seseorang untuk masuk dalam komunitas mereka. Iya. Ini sebagai ibu nih dok. Betul. Misalnya anak kita bergaul dengan teman-temannya, kan kita nggak tahu tuh sebetulnya anak temannya itu seperti apa kan ya Mbak. Nah, apakah ada ciri khusus secara physically gitu kita pada menilai bahwa itu tuh orang itu mengidap hal-hal yang menyimpang begitu, atau memang harus dites ada tes dengan khusus tulisan gitu, atau apalah khusus gitu. Baik, jadi kalau secara awam memang sulit dibedakan ya. Sulit dibedakan bahwa dia nih memang ada sifat penyimpangan seksual. Nah, ini yang perlu kita waspadai sebagai seorang ibu. Kita mengawasi dengan siapa anak kita bergaul, kita lihat kalau
dia sebagai, kan kalau orang yang misalnya saya sebutkan ya, sebagai homoseksual itu kan ada yang sebagai laki-laki dan ada yang sebagai wanita. Kalau yang sebagai laki-laki kita tidak bisa melihat perbedaannya. Tapi yang sebagai wanita seperti kita lihat ya, orangnya agak melambai ya. Terus bisa kita lihat secara kasat mata perilakunya. Tetapi orang-orang yang berfungsi sebagai laki-laki itu sulit dibedakan. Sehingga bagaimana cara mengetahui bahwa orang ini nih memang mengidap penyimpangan perilaku seksual. Itu kalau secara awam agak sulit dibedakan. Tetapi kalau secara kejiwaan bisa dibedakan karena ada tes-tes tertentu. Jadi ada beberapa instrumen yang bisa kita berikan kepada orang tersebut untuk menyaring atau untuk mengetahui apakah orang tersebut memiliki ya kecenderungan untuk menyimpang secara seksual. Jadi ada, kalau di dalam kejiwaan ada tesnya. Iya. Agak sulit ya dok kalau misalnya kita menilai itu ya. Betul. Secara fisik. Jadi artinya kita harus menyiapkan mental anak-anak kita ini. Mental dan iman Mbak Eka. Iya betul sekali. Iya. Saya pernah baca nih dok di salah satu artikel katanya pelaku ini lebih dapat mengena yang sesama, dalam artian lebih cepat menularnya atau pengaruhnya kepada yang sesama daripada orang yang normal. Apa benar dok seperti itu? Betul sekali. Jadi mereka tuh tahu ya, jadi komunitas, bagi saya sebut ya, komunitas LGBT itu tahu bahwa mereka itu tahu bahwa orang ini adalah sama seperti saya. Maksudnya sama seperti saya yang mengalami penyimpangan perilaku seksual. Jadi mereka memiliki kode-kode tersendiri. Dan orang-orang yang sudah memiliki gangguan orientasi seksual atau perilaku seksualnya sudah mulai agak menyimpang, mereka akan lebih mudah tertular atau masuk ke dalam komunitas mereka. Banyak cara-cara yang mereka lakukan di antaranya ya. Misalnya yaitu secara finansial mereka membantu beberapa orang yang memiliki kekurangan secara ekonomi ya dalam hal seperti ini. Atau mungkin kita pernah dengar dan melihat kejadian yang beberapa saat ini sedang ramai dibicarakan. Jadi ada sebuah panti asuhan yang ternyata pimpinan dan pengurusnya itu memiliki perilaku menyimpang seksual. Jadi dan ini memang ini ya sangat halus ya dok. Iya, secara halus mereka masuk untuk menarik anggota-anggota lain untuk masuk dalam komunitas mereka. Iya, betul. Dan katanya dok, saya pernah baca juga di sebuah artikel bahwa pengidap ini mengeluarkan hormon yang namanya feronom atau apa ya, yang katanya ketika itu ada, jadi saling tahu gitu loh dok. Jadi ada hormon itu jadi saling mengenal gitu, seperti magnet jadinya akhirnya. Apakah betul dok itu? Ya itu salah satunya memang. Jadi mereka punya hormon-hormon tertentu ya yang mereka tahu bahwa ini memang komunitas saya. Jadi cara mereka mengenal, mengenali komunitas, mengenali sesama orang yang memang memiliki satu kesamaan gitu ya. Nah, seperti itu. Betul. Iya. Mungkin itu hormon itu ditimbulkan karena efek yang berperilaku yang tidak baik itu yang menyimpang itu ya dok, mungkin jadi itu dia timbul akhirnya. Betul, salah satunya demikian. Jadi memang untuk perilaku menyimpang seksual ini banyak ya faktor-faktor penyebabnya. Kalau dari ilmuwan itu memang kenapa orang bisa mengalami hal seperti ini memang karena ada sejarahnya atau ada backgroundnya. Yang pertama dari Sigmund Freud yang menyatakan bahwa identitas seksual itu dibentuk ketika dalam fase perkembangan. Fase perkembangan saat anak-anak. Dimana ketika dia usia 5 tahun, dia mulai mengidentifikasi dirinya melalui orang tuanya. Jadi melalui bapak dan ibunya. Dia melihat, ibunya seperti ini, ayahnya seperti ini. Nah itulah pentingnya kita sebagai orang tua mengenalkan atau memberikan edukasi kepada anak kita mengenai identitas seksual. Jadi kalau saya perempuan, apa sih yang kalau perempuan itu bagaimana sih gitu ya, diasuhnya seperti apa? Kalau saya laki-laki misalnya, bagaimana sih seorang anak laki-laki itu perilakunya, aktivitasnya dikenalkan dengan aktivitas selayaknya identitas seksualnya, sehingga dia tidak mengalami kebingungan. Nah, disinilah peran orang tua, peran sebagai ayah atau ibu untuk memberikan identifikasi seksual kepada putra-putrinya. Karena pola perkembangan itu sangat mempengaruhi individu tersebut sampai besar. Ya, misalnya ketika seorang anak diasuh oleh ibunya, jadi dia memiliki identifikasi misalnya anak laki-laki seperti ibu. Jadi di mindsetnya atau di pola pikirnya bahwa
seorang laki-laki itu harus lembut, ya. Oh iya. Seorang laki-laki itu harus perasa. Nah, di sini ini adalah cikal bakal nanti kemudian keluar. hari, Feminimnya itu keluar ya, betul, Dok. feminimnya keluar dan dia akan menyatakan dirinya bahwa saya ini harus feminim, saya ini harus lembut seperti ibu saya, sehingga nanti juga mengubah pola ketertarikan. Jadi saya harus menemukan, misalnya laki-laki, saya harus menemukan laki-laki yang menyintai saya karena dia tidak ada figur seorang ayah. Itu Iya. pentingnya figur, Iya, adanya figur ayah dan Betul. ibu ya yang Iya. di keluarga itu ya. Jadi ayah-ayah jangan lupa untuk ikut peran andilnya dalam mendidik dalam pola asuh putra-putrinya, seperti itu. Betul. Yang kedua juga dikatakan oleh Sigmund Freud bahwa lingkungan itu juga sangat mempengaruhi. Lingkungan pergaulan, lingkungan di mana kita menghabiskan waktu banyak ya dengan komunitas tertentu. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita ada dalam komunitas atau lingkungan yang salah seperti itu ya. Nah, makanya sebagai individu kita harus mewaspadai di lingkungan mana kita berada. Nah, lingkungan ini mempunyai andil 60%. Oh, banyak ya Betul. mereka. Iya. Karena kan kita selalu beraktivitas di luar rumah ya, kebanyakan di luar rumah. 60%. Jadi ini sangat bisa mempengaruhi seseorang untuk menjadi pengidap penyimpangan perilaku seksual. Nah, di sini sekali lagi peran orang tua sangat dibutuhkan. Seperti itu. Betul. Jadi ada beberapa teori kenapa orang bisa menjadi terjadi penyimpangan perilaku seksual. Iya. Seperti itu. Ya, Dok. Kalau dari norma hukum dan norma agama itu kan memang sudah di-statekan bahwa itu memang tidak benar ya, Dok. Betul. Kalau dari sisi kesehatan itu, Dok. Ya. Jadi sebetulnya pertama kita lihat norma ya, secara norma agama memang tidak dibenarkan orang memiliki perilaku penyimpangan seksual. Secara hukum ya, secara hukum kita tentu tahu bahwa Indonesia itu kan memiliki dasar Pancasila. Betul. Jadi dalam hal negara kita sebagai memiliki dasar Pancasila pun normanya adalah tidak dibenarkan seseorang untuk terjadi penyimpangan perilaku seksual. Secara agama tidak boleh, secara norma hukum tidak boleh, dan kalau dari sisi kesehatan pun juga sebetulnya tidak dibolehkan. Karena apa? Karena orang-orang yang memiliki penyimpangan perilaku seksual ini potensi untuk menularkan penyakit ya, diantaranya adalah penyakit seksual ya, penyakit kelamin ya, istilahnya seperti itu. Seperti kita ketahui bahwa awal dari penyakit HIV/AIDS itu adalah ditimbulkan dari perilaku menyimpang seksual ini. Jadi potensi untuk menyebarkan penyakit. Selain HIV ada juga penyakit kelamin lain ya yang disebabkan karena penyimpangan perilaku ini. Dari sisi kesehatan, dari sisi kesehatan jiwa pun juga akan menimbulkan rasa cemas ya, rasa cemas, gelisah, mungkin bisa depresi karena orang-orang seperti ini kalau misalnya ketahuan gitu ya di kalangan umum kan dia jadi malu ya. Iya, betul. Keluarganya mungkin juga akan menjudge dia, kamu ini gimana, ya kamu itu ya, nah, itu kan akan memberikan dampak psikologis. Jadi untuk di kesehatan pun memberikan dampak yang sangat besar terhadap gangguan psikologis maupun dari segi fisik untuk gangguan penyakit menular seperti itu. Iya, betul. Ya, dokter. Terus jika kita ini berada di antara perilaku seksual, maksudnya kita berada di lingkungan yang mempunyai perilaku seksual menyimpang gitu, kita harus kayak gimana sih, Dok, menghadapinya gitu, dokter? Baik, jadi kalau misalnya kita menemukan misalnya ada keluarga atau ada teman kita yang kita lihat kok kayaknya nih ada arah-arah ke arah penyimpangan perilaku seksual, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jika itu memang saudara atau keluarga kita segera memberikan edukasi ya, memberikan edukasi dampak positif negatifnya perilaku penyimpang seksual. Kalau kita sudah bisa memberikan edukasi, ajak dia untuk berkonsultasi. Ya, berkonsultasi kemana, Dok? Bisa ke psikolog atau ke psikiater. Karena di situ nanti akan diterapi secara holistik atau semua ikut berperan di situ ya. Dari psikolog, psikiater, nanti mungkin dari pemuka agama, sehingga menerapi orang tersebut untuk kembali ke jalan yang benar. Seperti itu. Nah, kalau begitu bisa disembuhkan nggak, Dok, itu kalau kayak gitu? Bisa. Bisa Jadi ya? penyimpangan perilaku seksual bisa disembuhkan. Ada pengalaman, dokter, atau ada cerita-cerita gitu, Dok? Ya, ada. Jadi selama perjalanan saya menjadi seorang psikiater, ada beberapa pasien saya yang memang memiliki kecenderungan untuk perilaku penyimpangan seksual. Nah, dari beberapa mereka memang ada yang berkeinginan untuk sembuh ya, berkeinginan untuk sembuh dan niatnya sangat kuat. Jadi
Dan ini mungkin fenomena karena beberapa tahun ke belakang itu sampai tahun ini banyak sekali pasien-pasien yang berobat atau melakukan konseling atau ingin sembuh ya dari perilaku menyimpang seksual, betul. Kalau kurang lebih dalam 2 tahun ke belakang itu ada kurang lebih sekitar 30 orang ya yang berobat ke kami karena adanya ketidaknyamanan dia mengidap penyakit penyimpangan perilaku seksual. Nah, dari beberapa orang tersebut ada yang memang punya keinginan besar untuk sembuh, ada yang diantar oleh keluarganya, ada yang datang sendiri. Nah, di sini peran dari seorang psikolog atau psikiater juga kita melibatkan pemuka agama ya atau istilahnya orang yang ahli dalam agama untuk memperbaiki individu ini. Dan ada yang sembuh, ada yang sembuh. Proses berarti ya dok? Iya, berproses. Jadi semuanya ya Mbak Eka. Jadi tidak hanya pribadi, keluarga dan ibaratnya orang ketiga juga kayak pemuka agama. Dari perbandingan itu dokter, misalnya yang datang sendiri dan diantar keluarga, faktor kesembuhannya lebih cepat yang mana nih dok? Nah, jadi kalau dia diantar oleh keluarga, proses atau penyembuhan dari perilaku penyimpangan seksual ini lebih cepat karena dia mendapat support system dari keluarga. Jadi kalau misalnya di keluarga kita ada atau yang memiliki perilaku penyimpangan seksual, jangan kita judge, jangan kita cemooh ya, jangan kita hakimi dia, tapi ajak dia untuk sembuh. Dirangkul ya, betul. Karena peran keluarga ini sangat penting ya, sangat membantu si pasien tersebut untuk sembuh lebih cepat. Nah, jadi perbedaannya antara yang datang sendiri dan diantar oleh keluarga, yang diantar oleh keluarga ini akan lebih cepat sembuh karena yaitu keluarganya memberikan support, memberikan istilahnya pendampingan ya dalam proses penyembuhannya. Ini hampir sama nggak dok dengan kecanduan ya, proses kayak narkoba kan itu kan hampir sama itu, hampir seperti sama, itu betul. Ya dok ya. Hampir mirip-mirip ya terapinya. Jadi kita melakukan terapi individu, terapi support family juga, terapi kelompok bersama keluarga gitu ya. Jadi kadang-kadang satu keluarga kita hadirkan siapa yang dia merasa nyaman untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan ya mengenai ketidaknyamanan dia, kok saya jadi kayak gini ya, udah terlanjur misalnya seperti itu ya. Jadi kita akan melakukan sesi terapi kelompok. Gitu. Itu berapa lama dok waktu kesembuhannya kira-kira gitu? Nah, dari pengalaman yang saya alami biasanya ini pasien-pasien tersebut kalau disupport oleh keluarganya ya dengan support family system yang baik, biasanya antara 6 bulan sampai setahun dia sudah bisa mengalami perbaikan yang signifikan atau kesembuhan. Jadi pada 1 tahun itu dia sudah bisa menyadari bahwa oh ya perilaku saya ini salah, saya mau sembuh, saya mau lebih baik, sehingga saya bisa menjadi pribadi yang memang sesuai norma dan agama itu benar ya seperti itu. Antara 6 bulan dan sampai 1 tahun sudah. Memang proses ya panjang. Dan berproses betul. Oke. Baik dokter, berarti kita itu sebagai orang tua ini merupakan suatu PR ya dok. Nah kita itu sebagai orang tua, gimana sih dok cara mengantisipasinya untuk menjaga anak-anak kita agar terhindar dari perilaku tersebut dok? Mohon penjelasannya. Baik. Jadi kita sebagai orang tua tentunya bisa melakukan tindakan preventif ya agar keluarga kita atau mungkin anak-anak kita atau saudara kita tidak masuk atau mengidap dalam komunitas penyimpangan perilaku seksual. Yang pertama, kita sebagai ibu, sebagai keluarga memiliki peran penting dalam memberikan pola asuh kepada anak. Berikan pola asuh yang baik. Kalau dia laki-laki, ajarkan dia menjadi seorang laki-laki ya. Di sini peran ayah atau bapak sangat diperlukan. Yang kedua, apabila dia seorang wanita, ini adalah peran ibu di mana memberikan pola asuh menjadi seorang anak wanita itu seperti apa. Tentunya peran bapak juga sangat penting ya, karena katanya cinta pertama anak itu adalah kepada ayahnya, kepada bapaknya ya, seperti itu. Jadi dia memiliki figur, oh kalau saya ini sebagai perempuan menyintai laki-laki, saya laki-laki menyintai perempuan, seperti itu. Jadi peran orang tua itu sangat penting, support family sangat penting. Yang kedua tentunya kita harus mengawasi di mana anak kita bergaul, ya, komunitas apa yang diikuti oleh anak-anak kita. Ini peran penting dua orang tua ya, ayah dan ibu untuk selalu mengawasi anak kita mainnya sama siapa ya, anak kita kemana ya. Yang ketiga, jadilah teman bagi anak-anak. Ya, walaupun kita orang tua, tapi kan zaman pola asuhnya berbeda dari zaman dulu ya. Jadi sekarang itu anak-anak akan mudah mengungkapkan atau menceritakan pengalaman kesehariannya kepada orang tua apabila kita bisa menjadi teman. Jadi
istilahnya kapan kita menjadi teman, kapan kita menjadi orang tua itu bisa diselaraskan. Kalau kita menjadi teman, otomatis anak kita akan menceritakan keseharian mereka. Lebih terbuka ya, Lebih Dok? terbuka, betul. Hari ini lagi ngapain ya? Iya. Hari ini aku dimarahin bu guru mah gitu ya. Hari ini aku Diajak main ke sini Betul, gitu ya. Dari Hari situ kita tahu ya, Dok, Betul, lingkungannya iya, seperti apa iya. gitu. Terus ya ajak anak untuk bergaul ya. Bergaul, bersosialisasi sehingga soft skill-nya itu berkembang. Ya, jadi peran orang tua di sini dalam mendidik anak, yaitu itu adalah salah satu tindakan preventif untuk mencegah putra-putri kita terlibat dalam atau mengidap gangguan perilaku penyimpangan seksual seperti itu. Nah, itu jadi peran orang tua. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah lingkungan. Jadi kita juga harus memperhatikan lingkungan, di mana kita berada di lingkungan kita. Mana sih lingkungan yang memberikan positif vibe ke kita ya, atau ke anak kita. Nah, itu perlu kita awasi. Lingkungan di mana anak kita selalu bergaul seperti itu. Nah ini Dok, pertanyaan terakhir Dok. Nah ini tips dan saran dari dokter untuk jala jelita membesarkan anak-anak kita supaya yaitu terhindar dari penyimpangan gitu, atau sex education, atau bagaimana ya Dok ya kita harus memberikan anak-anak kita ini, membekali anak-anak kita ini. Baik, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, peran penting orang tua dalam mendidik pola asuh untuk anak-anak. Yang pertama adalah pelajaran atau pendidikan pertama itu adalah di lingkungan keluarga. Ya, anak lahir berkembang itu ada di lingkungan keluarga. Karena itu pentingnya peran orang tua dan keluarga. Dalam segi apa? Dalam segi mengenalkan agama. Agama ini memiliki peran penting dalam mengubah atau membentuk perilaku anak-anak kita untuk menjadi seseorang yang baik ya. Mampu menilai mana yang tidak baik, mampu menilai mana yang baik, mampu untuk menolak atau berkata tidak, mampu untuk memiliki kemampuan menghadapi segala permasalahan. Karena kadang-kadang kita tahu bahwa di lingkungan sekolah pun tidak menutup kemungkinan ya, anak-anak kita tuh dibully ya. Betul. Istilahnya tidak dihargai. Nah, disinilah peran orang tua bahwa untuk memberikan kepribadian yang baik kepada anaknya ya, membekali dengan agama, memberikan pola asuh yang baik. Itu adalah salah satu tindakan kita sebagai orang tua untuk melakukan preventif. Karena seiring dengan pola perkembangan, nanti pun anak-anak memiliki mekanisme pertahanan dia untuk oke, ini nggak bisa saya ikutin, oke, ini boleh saya ikutin seperti itu. Kalau pola asuh dari keluarga sudah baik, tentunya ketika dia terjun di masyarakat, di lingkungan sosial, itu akan menjadi lebih baik. Ya, dimulai umur berapa Dok sebaiknya yang terbaik itu? Jadi pola pengasuhan itu sebetulnya dari lahir ya, dari lahir pola asuh yang diberikan kepada ibunya. Misalnya ketika anak itu menangis, kan biasanya ibunya langsung menggendong, memeluk ya. Nah seperti itu. Terus ketika dia lapar, ibu langsung memberikan makanan atau minum susu ya, ASI. Nah hal-hal seperti itu memberikan rasa aman dan rasa kasih sayang atau menyalurkan rasa kasih sayang kepada anak. Nanti pada saat usia balita itu juga merupakan hal yang penting karena meletakkan dasar pola asuh di mana kita mulai memperkenalkan kalau misalnya makan harus memakai alat gitu ya. Saya harus sholat kalau orang muslim diajarin sholat walaupun dia belum tahu ya apa bacaan sholat itu seperti apa, tapi kita mulai mengajarkan. Dibiasakan ya, gitu. Dari hal-hal yang kecil. Nanti ketika remaja kita juga tentu sebagai orang tua perlu memberikan seks edukasi atau edukasi seks ya. Jadi kita mengenalkan atau memberikan pelajaran kepada anak-anak kita supaya dia tahu, oh ya saya ini perempuan, saya ini harus seperti apa, saya ini laki-laki, saya harus seperti apa. Nah itu yang perlu dilakukan. Jadi kalau sekarang dibilang seks edukasi itu hal yang tabu nggak Dok? Tentu tidak. Iya, karena kita akan mengajarkan pada anak kita bahwa identifikasi seksualnya kamu perempuan, kamu laki-laki, seperti itu. Iya, karena kan kalau dulu tuh kan hal yang tabu ya Dok ya, itu ya malu kita tuh kadang-kadang dulu ngobrol ya, itu kayak orang tua tuh kayaknya ngomongin masalah itu tuh kayaknya tabu gimana kali gitu. Iya. Ada satu lagi nih yang sangat penting ya. Ini kan kita lagi dalam era perkembangan informasi ya, dalam globalisasi ya. Informasi itu sangat cepat ya. Sangat cepat bisa diakses melalui apa? Melalui handphone. Nah, itu ya. Jadi tentu kita harus mengawasi ya.
anak-anak ini ngelihatnya apa, anak ini mengakses apa, ya seperti itu. Bukan hanya game saja ya ternyata. Dan kita sudah tahu ya banyak anak-anak yang mengalami adiksi game online. Iya. Dan ini sangat sulit sekali untuk diterapi. Nah, selain itu anak-anak kan dengan mudahnya mengakses hal-hal yang belum pantas mereka lihat. Ya, betul. Nah, ini penting peran orang tua untuk mengawasi penggunaan gadget. Filternya harus kuat ya, Dok. Betul. Kalau saya rasa ya anak-anak sekarang, zaman sekarang ini tantangannya, challenge-nya lebih besar dari zaman saya dulu, zaman kita dulu. Karena informasi sangat berkembang. Benar banget. Dan gadget itu udah merupakan sebagai kebutuhan khusus buat mereka ya. Karena sekolah juga harus punya handphone untuk mengakses data-data atau ilmu-ilmu ya, seperti mengerjakan apa pakai handphone. Jadi dengan mudah anak-anak itu mengakses informasi. Tapi kita harus menyaring, harus mengawasi informasi yang pantas dan tidak pantas anak-anak kita untuk diakses. Nah itu kan kita memang tidak bisa 24 jam di sebelah dia Iya, menjadi pengawasin polisi ya. gitu ya Dok Iya, ya. Ini iya. gimana sih Dok? Sepertinya memberitahu bahwa ini yang nggak boleh ya, ini yang boleh ya. Nah itu seperti apa sih Dok baiknya? Ini memang peran kita sebagai orang tua ya. Iya. Tarik ulur kepada anak. Betul. Kita tanya dengan baik-baik. Itu fungsinya kita sebagai orang tua jadi teman Jadi ya. teman. Iya Ya. itu. Teman. Misalnya adik, tadi kamu belajar apa? Misalnya ya setelah pulang sekolah kita sharing. Aku belajar ini Bunda. Oke. Terus kamu lihat apa di handphone itu ya kan? Kalau kita melakukan pendekatannya secara baik ya, heart to heart gitu ya, istilahnya dari hati ke hati, tentu anak akan berterus terang kepada kita. Saya memberi contoh kepada anak saya sendiri ya. Jadi suatu saat ketika dia mau mengakses tugas belajar, tiba-tiba ada iklan. Dan iklan itu mungkin iklan itu betul. lewat gitu munculnya ya. tiba-tiba Suka aja. tiba-tiba. Betul. Langsung Dan terpampang random di dia situ memang ya. dia langsung kaget kan. Terus dia cerita sama saya, Bunda, aku tadi ya lagi mau mencari tugas, tiba-tiba ada konten lewat gitu kan. Aku kaget ngelihatnya. Terus saya nggak langsung marah, maksudnya nggak langsung menjudge gini, kamu itu nggak boleh ya lihat. Iya, Nah, kita betul. secara halus, iklan apa yang lewat? Ini loh Bunda. Dan memang itu satu iklan yang memang nggak pantas untuk dilihat oleh anak-anak ya, maksudnya kategori anak-anak. Terus saya berusaha menjelaskan, ya Dek, ini sebenarnya tidak pantas dilihat karena ini adalah konten dewasa. Kalau kamu misalnya lagi mencari bahan-bahan tugas dan konten ini muncul, langsung delete. Iya Bunda, jadi adek tadi kaget kok tiba-tiba konten ini lewat gitu ya. Nah hal-hal seperti itu memang kita harus kita awasi. Juga kita bernegosiasi kepada anak tentang berapa lama bisa menggunakan gadget. Nah ini yang perlu kita, jadi kita bargaining sama mereka ya. Jadi misalnya Dek sampai rumah habis maghrib gadgetnya selesai ya, disimpan. Nah itu harus ada bargaining kepada anak kita, seperti itu. Jadi pendekatan yang luas, pendekatan yang dari hati ke hati, secara lembut kita menanyakan kepada anak-anak. Tentunya anak-anak juga akan berterus terang kepada kita. Iya. Harus memposisikan kita sebagai teman. Ya, betul. Pada Sebagai akhirnya teman. seperti itu ya Dok ya. Ya, seru sekali ya pembicaraan kita hari ini Mbak Eka. Betul. Banyak ilmu yang kita dapat. Ini Dok ada tadi pertanyaan terakhir dari podcaster. Ini ada pertanyaan tambahan Dokter. Dari para ini yang di belakang layar Dokter. Biasanya itu Dok, pertanyaannya biasanya apa yang dilakukan seseorang yang penyimpangan seksual untuk menarik korbannya Dokter? Terima kasih, pertanyaan yang bagus banget ya. Jadi gini, kadang-kadang komunitas yang mengidap penyimpangan perilaku seksual ini dengan segala cara menarik orang untuk masuk dalam komunitasnya. Dari beberapa pasien yang datang kepada saya, diantaranya adalah mereka tahu orang-orang yang lemah secara psikologi ya, secara ekonomi ya, orang yang mudah dipengaruhi untuk masuk dalam komunitas mereka. Oh mereka tahu ya Dok ya jadinya. Iya, mereka bisa membaca karena Pinter mereka ya? pinter. Jadi misalnya orang yang dengan keterbatasan ekonomi ya, mereka membantu misalnya kalau yang kuliah tuh biaya kuliah. Kalau ada kesulitan apa-apa mereka langsung cepat membantu. Sehingga orang ini yang diperlakukan secara baik ini jadi tertarik. Kok baik banget ya nih orangnya. Dia selalu ada untuk saya. Dia selalu membantu kebutuhan ekonomi saya. Misalnya untuk kebutuhan hidup, untuk kos, untuk membayar kuliah. Dia begitu sangat perhatian. Ini dari segi ekonomi. Ya. Dari segi psikologi. Misalnya ketika kita kecewa atau kita dikecewakan oleh pasangan kita ya misalnya. Terus kita
curhat kebetulan kita curhatnya sama orang yang memang mengidap perilaku penyimpangan seksual. Nah, dia bisa dengan kepintarannya ya, dengan kebisaannya dia menjadi pendengar yang baik, memberikan nasihat, selalu menjadi kalau ada apa-apa boleh kok curhat ke saya gitu ya. Nah, karena adanya seperti ini jadi si individu tersebut berpikir bahwa loh kok lebih enak ya kalau kita misalnya laki-laki ya, kok lebih enak ya curhatnya sama dia. Terus dia memperlakukan individu tersebut dengan lembut, misalnya sini aku peluk kamu supaya kamu lebih tenang. Nah ya, itu dari hal-hal yang kecil seperti itu bisa menularkan, oh ternyata nyaman ya cerita sama orang ini, aku dipeluk, dibanding ketika saya berhubungan dengan wanita misalnya ya, kalau seorang laki-laki. Wanita tuh terlalu banyak menuntut, terlalu banyak ina itu. Tapi kok sama orang sesama ini iya, gitu ya. Kok dia sangat baik, sangat menerima saya apa adanya. Itu secara psikologis. Jadi banyak cara-cara mereka untuk menarik orang lain untuk masuk dalam komunitasnya. Memberikan kenyamanan. Iya, memberikan kenyamanan. Kalau dari penjelasan dokter ini pasti mengenalnya itu tidak sehari 2 hari ya dok. Pasti lama ya dok. Betul. Karena dari situ kan tahu kekurangannya apa, yang dibutuhkan apa. Berarti otomatis ini rata-rata orang dekat ya, teman dekat atau apa gitu ya dok ternyata ya. Iya betul, rata-rata seperti itu. Kadang-kadang kalau kita misalnya ini bukan menjelekkan satu komunitas tertentu ya. Misalnya kita lagi nge-gym. Nah biasanya di situ kan banyak orang dengan segala aktivitas olahraga. Nah dari situ bisa juga terjadi istilahnya penularan ya. Pertama mungkin ketertarikan fisik ya dok. Iya, ketertarikan fisik nih gini. Kok badannya seperti ini gitu ya. Terus dia juga menawarkan mau saya menjadi personal trainingnya gitu ya. Nah, dari situ awal-awalnya ya bibit-bibitnya itu dari situ terjadi kedekatan. Yuk kita hangout misalnya ya, hangout bareng-bareng. Itu bisa dilakukan oleh wanita dan pria. Ya secara personal pada akhirnya Betul. Benar. Karena mereka tahu bahwa komunitas ini biasanya kumpulnya di ruang tempat-tempat spesifik ya. Gitu. Jadi di tempat-tempat yang tertentu gitu ya, dan mereka tahu ini bisa dipengaruhi, ini bisa ditarik ke komunitas kita. Udah ditandain lah ya dok. Udah ditandain, benar. Nah ini dok ada pertanyaan tambahan dari Ibu Kasih Penerangan dan Redaksi dok. Ya, perihal bagaimana mengantisipasi jika akan menjadi korban predator dari perilaku menyimpang. Apakah berarti perlu diberikan edukasi bahwa penting sekali keberanian untuk menolak atau segera meninggalkan tempat tersebut dok? Betul. Tadi seperti saya berikan contoh ya, misalnya kita di suatu tempat tertentu ya, bisa tempat olahraga, bisa kafe ya, bisa di tempat-tempat tertentu ya. Ketika ada orang yang melakukan istilahnya tindakan atau mengajak kita ya dengan cara halus dan sangat baik sekali, tentu kita harus berani untuk mengatakan tidak. Ya, langsung mengambil sikap untuk menolak. Ya, jangan berikan kesempatan dia untuk menyusup ke dalam pola pikir kita sehingga kita jadi akan tertarik ya, jadi akan oke deh coba dulu. Lalu kita bergabung dengan komunitas tersebut. Jadi harus punya tapisan atau harus punya keberanian untuk mengatakan tidak atau langsung meninggalkan area tersebut kalau memang area atau lingkungan tersebut sangat toksik ya. Seperti itu. Iya, kadang-kadang kan kita punya alarm ya dok ya. Betul, di dalam diri itu. Betul. Cuma masalahnya adalah kita mengabaikan alarm itu karena kita nggak enakan. Gitu. Nah, kebanyakan seperti itu ya. Ada nggak enakannya. Nggak enakannya itu, padahal kita sudah ada alarm bahwa itu nggak benar gitu ya dok. Betul, nah ini harus diwaspadai. Iya, nah ini anak-anak kita itu perlu nggak sih dok istilahnya dibekali bela diri gitu supaya kalau ada apa-apa kamu udah ajar aja gitu dok. Boleh itu salah satu misalnya perilaku pencegahan atau preventif untuk anak-anak kita keberanian ya. Mungkin ya dok ya. Satu lagi juga yang memang kadang-kadang agak ekstrim ya. Iya. Jadi ada juga komunitas tertentu yang memakai jalan kekerasan ya. Jadi mereka rame-rame ya sambil melakukan bullying, melakukan perilaku-perilaku yang seperti itu. Iya, sebenarnya nggak pantas. Nah itu memang perlunya bela diri untuk anak-anak kita untuk membegali ketika dia diserang rame-rame. Sehingga dia bisa memiliki kemampuan atau mekanisme untuk saya harus melawan itu. Iya. Jadi perlu dileskan bela diri ya. Taekwondo dah. Iya. Sangat menarik ya Mbak Eka pembicaraan kita hari ini.
banyak loh dokter yang mau kita tanyakan, tapi pastinya waktunya dokter tidak hanya untuk podcast Suara Jelita nih. Di tempat praktek pasti udah ditunggu nih banyak pasien. Namun waktu yang terbatas ya dokter, ya Mbak Eka ya. Iya betul. Jadi kita dapat melihat fenomena ini dari sudut pandang dokter sebagai ahli atau kesehatan jiwa ya dok ya, luar biasa kali ini kita. Dan Jala Jelita mendapatkan tips juga untuk antisipasinya langsung dari pakarnya ini. Terima kasih dokter sudah memberikan pencerahan kepada Jala Jelita. Jelang petang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Sampai di sini Suara Jelita, semoga bisa memberikan manfaat. Baik Jelita, semoga yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Saya Widya dan Eka pamit undur diri, sampai jumpa di episode podcast Suara Jelita berikutnya. Suara Jelita selalu siap memberikan berita dengan jelas dan realita. Jala Sunastri Hebat. Jala Sunastri Luar biasa. Jala Sveva Jaya Mahe.